Halo, apa kabar Anda semua? Kembali bersama dengan saya Hersmun Arif dari Forum News Network. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini kelihatannya Bung Rocky Gerung termasuk salah satu orang yang tidak dilantik oleh KPK karena memang tidak ikut tes wawasan kebangsaan. Jadi saya bagian dari 70 50 berapa tuh? 76 Anda jadinya, kalau dengan Anda 76. Ya, 76. Ya. Oke, itu yang sangat menarik Bung Rocky, karena salah satu direktur di KPK ini hari ini mengirim surat terbuka kepada Firly, dan dia mengucap Sujanarko ini yang kemarin memang namanya cepat viral karena dia pernah juga sebenarnya lolos untuk tes calon pimpinan KPK, tapi nama dia sendiri kan tidak lolos di proses DPR. Dia menulis surat bahwa mengucapkan selamat pada Firly, dan tapi yang menarik dia menyatakan begini, bahwa untuk ronde pertama ini Anda menang, gitu, selamat. Apa maksudnya kalau ada ronde pertama, ini kan ada ronde-ronde berikutnya. Jadi KPK ini jadi lokasi pertarungan antara mereka yang sebetulnya tahu masalah, tahu artinya paham bahwa masalah di dalam itu bukan sekedar ASN, tapi dendam, persaingan, penyingkiran segala macam tuh. Dan mereka yang berupaya untuk melihat prospek. Tentu masyarakat luas masih ingin melihat prospek, tetapi makin lama makin terbongkar apa sebetulnya yang disembunyikan di situ. Satu-satu alumni KPK mulai bicara tuh, dan Pak Firly tentu tahu bahwa ini akan terbuka akhirnya tuh. Jadi betul, nanti ada periode berikut. Ini periode pertama dia menang. Periode berikut dia dipaksa untuk mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Deal apa yang terjadi waktu pemilihan ketua KPK. Apa yang sebetulnya jadi beban yang nggak bisa dilepaskan lagi dari Firly. Yang beban yang menawan dia terus-menerus tuh. Jadi satu waktu nanti itu akan dibuka. Ya kita lihat aja, dicicil dulu nih. Jadi semakin banyak orang bicara. Dan kalau dari keterangan-keterangan para pegawai yang tidak lolos TWK itu clear sebenarnya mengapa mereka KPK ini dilumpuhkan, karena selama ini KPK ini yang menjadi penghambat oligarki ya, di proyek-proyek pertambangan, kemudian di deal-deal politik tingkat atas, terutama proses politik di kalangan partai politik. Jadi memang clear benar, karena kalau kemarin kan bahasanya Pak Muldoko KSP bahwa KPK itu menghambat investasi. Ini kelihatannya maksudnya investasi para oligarki gitu kan. Ya itu udah kita baca garis lurusnya dari awal tuh. Bahkan sejak dari era Bambang Wijoyanto, saya beberapa kali jadi narasumber di KPK untuk merumuskan korupsi lingkungan itu yang menyangkut sumber daya alam. Dan itu memang satu hal yang potensial berlaku, yaitu korupsi lingkungan hidup, korupsi mineral segala macam, karena itu yang tersebar di seluruh pusat-pusat industri ekstraktif adalah kepentingan oligarki di situ. Kan kelompoknya cuma itu aja tuh, dan semua udah nanam saham di situ, sekaligus saham politik, menanam siapa yang bakal jadi gubernur, bupati, siapa yang bakal jadi jaksa di daerah yang basah itu, kaya mineral. Itu semua kita tahu dari awal tuh, dan tentu agenda itu memang diinginkan untuk dihambat oleh kekuasaan. Karena itu sumber keuangan kekuasaan. Nanti kekuasaan nggak punya cash cow lagi kalau KPK mulai merambah ke wilayah-wilayah strategis itu, wilayah-wilayah lukratif itu, yang penuh dengan uang. Ya, dulu kelihatannya pemerintahan, karena dimulai pada Presiden Megawati ya, menyetujui ini. Mungkin mereka tidak menduga kalau dampaknya gitu justru malah menjadi semacam duri dalam daging buat mereka. Tadinya yang mungkin berpikir mereka, saya menduga itu sebagai make up gitu, bahwa sebagai negara demokrasi ingin komitmen pada penegakan demokrasi, maka dibangun KPK. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu, loh kok malah kader gue sendiri yang paling banyak ditangkepin kan gitu. Karena itu mesti diganti aparat KPK supaya nggak lagi nangkepin kader PDIP kan. Tetapi itu sekaligus memperlihatkan bahwa presiden ditawan oleh oligarki. Kan ini pesanan oligarki terlihat jelas di dalam kasus-kasus khusus yang lolos, yang dapat remisi segala macam tuh, dan yang susah untuk ditangkap. Jadi satu paket untuk menerangkan bahwa memang politik oligarki itu bekerja di KPK, dan itu terhubung dengan kepentingan partai PDIP yang terus menganggap bahwa
kesempatan untuk mengumpulkan uang itu diperlukan untuk 2024. Tentu kita tidak menuduh, tapi logikanya begitu. Karena udah jadi semacam kesepakatan umum bahwa pemerasan politik harus dimulai dengan mengendalikan sumber daya pemberi bantuan pada partai politik. Dan PDIP merasa betul tadi bahwa kenapa kita yang ditangkap, mestinya kita yang dapat keuntungan dari proses politik itu kan. Jadi memang ini KPK ini saya sebut tadi dia lahan pertarungan politik antara oligarki, partai-partai besar, presiden, DPR. Dan sekarang yang menang memang kebenaran, yang kita sebut kejujuran para petugas di KPK. Nah itu yang kemudian bikin sesak kepala ketua-ketua partai besar tuh. Mudah sekali lihat peta itu. Ya, oke. Karena mumpung kita ngomongin PDIP, kalau gitu kita langsung terusin aja nih ngomongin PDIP ini, Bung Rocky, berkaitan dengan peta pertarungan perebutan tiket capres dari PDIP. Ini kan kemarin kita menduga sudah reda ya dengan pernyataan Ganjar gitu bahwa dia menurunkan tensi ketegangan dengan Puan dengan menyatakan bahwa dia mengakui Puan itu punya saham sangat besar ketika dia maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Dia modalnya pada waktu itu elektabilitasnya kecil melawan incumbent Pipit Waloyo, tapi dengan turunnya Ibu Mega dan Puan itu kemudian dia bisa memenangkan itu sampai 2 periode. Ini saya kira pengakuan yang jujur dari Ganjar, memang faktanya seperti itu. Tapi yang terjadi di luar Ganjar agak menarik, Bas. Justru hari ini dideklarasikan namanya Ganjaris. Nah, Ganjaris itu adalah Ganjar Pranowo untuk RI 1, kan gitu. Dan di luar itu ada lagi nama Jokman atau Jokomania yang menyatakan bahwa ya Ganjar, mereka mendukung Ganjar sebagai calon presiden karena dianggap hanya Ganjar yang bisa meneruskan gagasan-gagasan dari Jokowi. Kok saya melihat ada benang merah meskipun tidak yang selama ini kita hanya duga-duga itu bahwa ada faktor Jokowi dalam ribut-ribut ini gitu. Tentu saja. Kan nggak mungkin Ganjar, saya pakai istilah sementara ya, senekat itu. Kalau nggak ada sinyal dari istana gitu. Yang kedua, Ganjar tidak akan selantang ini. Kalau tidak ada bisikan dari oligarki, ya mungkin ada oligarki baru yang ingin nanam saham ke Ganjar. Jadi sebagai orang politik, Ganjar melihat 2 peluang, yaitu dukungan presiden dan potensi untuk menggait oligarki atau potensi untuk digait oleh oligarki itu. Karena itu sebetulnya soal Ganjar ini soal yang pinggiran sebetulnya. Yang utama adalah persaingan antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati kan. Kan kalau Presiden Jokowi bilang enggak, saya tetap pro Puan, ya selesai problem. Jadi Ganjar tetap melihat bahwa diam-diam ada pembicaraan 2 kamar. Wah, nanti yang disebut dinasti itu bagian publiknya akan diwakafkan pada Ganjar, bagian privatnya tentu pada anak-anak presiden. Kan begitu pikirannya tuh. Jadi nggak ada yang aneh di situ. Yang aneh adalah PDIP masih ngomel-ngomel. Jadi kalau Ibu Mega bilang nanti saya keluarkan mereka yang bandel, ya lakukan aja. Saya pikir Ganjaris itu adalah Ganjar yang kena ganjaran. Jadi ternyata ada pasti dipersiapkan kelompok baru itu tuh, dan kita tahu apa yang sedang berlangsung. Tapi poin saya tentu bahwa PDIP gagal melakukan kaderisasi. Kalau PDIP kuat, maka Ganjar nggak mungkin bermain 2 tuh. Dan kedua, ada kekuatan lain yang memang tidak lagi ingin melihat PDIP itu utuh. Karena itu mulai diacak-acak itu. Tentu bisa diacak-acak seperti Partai Demokrat. Kan uniknya Partai Demokrat diacak-acak dari luar. Tapi AHY bisa bertahan tuh. SBY tangguh menghadapi badai itu. Kader Demokrat vokal, satu nada untuk menyelamatkan partainya. Ini PDIP justru dikudeta dari dalam. Kan ini sebenarnya kudeta dari dalam secara ideologi. Apalagi ini kudeta ideologi. Kan mestinya begitu Ganjar keluar dari disiplin partai, dia harusnya dinyatakan sebagai tidak lagi berinduk pada pikiran Bung Karno, kan begitu kan. Tapi Ganjar bisa mengeksploitasi isu itu untuk mengatakan bahwa saya justru Soekarnois. Yang saya tidak suka adalah feodalisme.
di PDIP itu. Saya membayangkan begitu ya, bukan saya menuduh, saya analis dia. Jadi mungkin kita mesti periksa apa sebabnya Ganjar nggak cocok dengan PDIP. Mungkin Ganjar terlalu liberal, PDIP terlalu feodal, terlalu konservatif tuh. Jadi soal-soal begini yang kita bikin aja ini sebagai santai, analisis santai itu. Sambil menunggu ketegangan baru di dalam partai. Pasti ada ketegangan baru tuh. Nah, karena tadi analisis santai, saya minta kita sekarang coba posisi dalam posisi Pak Jokowi. Bung Rocky ya. Dalam posisi Pak Jokowi, kalau Anda sebagai Pak Jokowi, menurut Anda lebih untung mendukung Ganjar atau mendukung Puan? Saya sih ingin Pak Jokowi dukung Puan. Tapi Pak Jokowi kan trauma. Masa 2 kali dijadiin petugas partai atau 3 kali kan nggak bisa tuh. Kalau sekarang Ganjar lebih mudah diatur oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tetap punya kemampuan, punya captive market, yaitu pendukung-pendukungnya untuk disalurkan melalui Ganjar. Dan dengan cara itu Pak Jokowi bilang, saya punya petugas partai baru, namanya Ganjar Pranowo tuh. Dan dia nggak ingin lagi jadi petugas partai. Jadi sebetulnya psikologinya mudah tuh. Bagi Pak Jokowi lebih enak main sama Ganjar daripada main sama Puan. Walaupun PDIP klaim Jokowi adalah kader partai. Iya, itu formilnya. Tetapi materialnya Jokowi tentu gerah karena terus-menerus diidentikan dengan kedudukan yang sekedar petugas tuh. Kan Pak Jokowi ingin juga dianggap sebagai bos kan. Terus-menerus dianggap sebagai anak buah itu. Anak buah Mega, anak buah oligarki lagi kan 2 kali anak buah tuh. Ya, dan Ibu Mega kan tidak ada angin tidak hujan tiba-tiba menyinggung kembali soal petugas partai itu. Yang mengingatkan bahwa kalau tidak mau jadi petugas partai out. Saya kira tidak sulit untuk melepaskan bahwa statement ini ditujukan pada Ganjar. Meskipun pada waktu itu Bu Megawati sempat senyum-senyum, sempat selfie ketika Ganjar menyerahkan lukisan pada Bu Mega. Kita ngerti lah ya, senyum Bu Mega selalu senyum manis tuh. Dan saya suka senyum Bu Mega tuh. Ada yang unik di situ tuh. Menahan senyum berarti berupaya untuk memikirkan akibat dari senyumnya itu tuh. Itu hal yang saya pujikan pada Bu Mega. Tapi di belakang itu tentu politik boleh senyum. Yang harus diucapkan atau diperlihatkan memang senyum. Tapi kalkulasi kan jalan terus. Kan agak aneh Ibu Mega senyum, tapi sekjanya itu ngamuk-ngamuk kan, cemberut. Kan banyak kader PDIP yang cemberut terus kan. Jadi di dalam PDIP ada fraksi senyum, ada fraksi cemberut. Itu yang publik senang juga lihat PDIP begitu. Saya bikin analisis dari hanya dengan melihat bahasa tubuh atau berupaya untuk bikin logika sederhana aja. Bukan mencampuri urusan PDIP ya, enggak lah PDIP. Pasti cukup tangguh untuk menghadapi badai ini. Oke, saya jadi teringat nih, nah, kita tonton nih sebuah foto ini. Ini waktu Bu Megawati, Puan, Ganjar, Agus Harimurti dan Anissa Pohan ini selfie bareng ini. Saya kira kayaknya momen lebaran ini ya. Wah, ini senyumnya Bu Mega juga manis sekali nih di sini. Tapi ternyata ke belakangnya ya. Kemudian Hasto malah menyatakan bahwa dia menutup pintu koalisi dengan Demokrat dan PKS. Jadi ketika Anda cerita tadi selfie-nya, saya kemarin salah duga ketika Bu Ganjar tidak diundang pada acara pengarahan oleh Puan, sementara dia kemudian selfie dengan Bu Mega dan senyum Bu Mega itu manis sekali. Nah ini saya bandingin dengan foto yang dengan Agus Harimurti ini juga manis sekali loh, Bung Rocky. Memang itu foto yang seolah-olah ada harmoni itu, karena harus diperlihatkan potensi supaya tidak terlihat sebetulnya kan ini seperti senyum Mona Lisa itu. Nah, gimana tuh? Siapa yang lukis Mona Lisa tuh? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu. Dulu waktu lukisan itu dianalisis secara forensik, nih saya terangkan sedikit pengetahuan saya. Jadi Mona Lisa itu adalah lukisan kesekian dari Da Vinci itu. Di kanvas yang sama. Di belakang kanvas itu ada lukisan lain yang mungkin lagi menyeringai. Jadi mungkin Da Vinci menganggap ya udahlah yang menyeringai itu kurang bagus, maka bibirnya diatur sedemikian rupa sehingga terlihat senyum. Demikian juga dalam politik, ada Mona Lisa di depan, tapi ada yang menyeringai di belakang Mona Lisa itu. Ini mesti ada uji forensik terhadap senyum menyenyum ini. Iya. Jangan salah ini ya. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari dari sini bahwa dalam dunia politik itu kita mesti bisa dingin ya dalam mengambil keputusan gitu ya. Di satu sisi kita memang bisa senyum manis, tapi di satu sisi ada yang tugasnya menggergaji gitu.
Saya kira Ibu Mega, No hard feeling itu. Nothing Bu personal. Mega jangan terlalu Ibu Mega mungkin terlalu lama tersenyum dan kan diperlukan ketegasan. Ganjar mau diapain? Secara formil Ganjar adalah kader PDIP, tapi secara material dia udah nggak di situ. Kan udah ada tokoh baru, ada kelompok baru yang akan mengasuh Ganjar tuh. Apalagi disebut Ganjaris itu. Itu seolah Ganjar itu the new thinker. Kan kata Riz itu sering disebutkan tentang ketokohan seseorang tuh, Maois, Marxis tuh, Soekarnois itu. Jadi sudah terbentuk satu kimia baru yang akan dipakai untuk melekatkan Ganjar dengan Jokowi, dengan pengikut Jokowi itu. Nah sekarang problemnya di PDIP itu mau tetap ngotot untuk Puan, sementara Jokowi udah kasih sinyal lebih enak Ganjar daripada Puan itu. Jadi saya melihatnya begitu tuh, walaupun dengan konsekuensi akan dibully, seolah-olah sok tahu dengan keadaan di dalam internal PDIP. Tapi itulah pengamat, kalau nggak punya data ya kita pakai logika kan. Kan nggak mungkin kita tanya pada Hasto atau Bu Mega atau pendapat PDIP, apa sih sebetulnya yang terjadi? Kan semua akan bilang ini urusan dapur partai. Nah kita yang di luar tidak perlu masuk dapur, kita cukup cium bau masakan di situ atau asap yang keluar dari dapurnya kan. Itu fungsi pengamat dan pers, gitulah. Tapi gini, saya yang coba memahami apa nggak blunder apa yang dilakukan oleh para Ganjaris ini, karena kemarin sebelumnya Ganjar menyatakan bahwa ya semacam katakanlah dia menyatakan kesetiaan, loyalitas kepada Ibu Megawati dan Puan, tapi di satu sisi kemarin para pendukungnya Pak Jokowi, karena mereka menyebut begitu, para Ganjaris ini kan menyebut bahwa mereka ini dulu adalah relawan pendukung Jokowi dan sekarang memindahkan dukungan mereka kepada Ganjar. Ini apakah ini semacam permainan dua kaki atau sebenarnya juga semacam blunder kalau Anda melihat ini, Bung Rocky? Itu kalau di dalam lakon Shakespeare itu Brutus juga mencium Caesar itu. Ya. Yang apa namanya? Yang menyebabkan orang melihat selalu istana selalu mendua, ada senyum, ada pengkhianatan segala macam. Kita hanya bisa membandingkan itu di dalam upaya membaca tragedi dari Shakespeare. Yudas juga mencium Yesus dulu itu. Jadi banyak contoh sehingga kita bisa anggap ya itu soal basa-basi politik, tapi naluri untuk berkuasa itu terlihat sempurna pada Ganjar dan itu bagus. Karena dengan cara itu orang langsung tahu Ganjar punya ambisi. Oke, bagus juga kan. Tinggal kita tunggu Erick Thohir mau nggak seperti Ganjar itu bikin tim sukses langsung dan declare bahwa mau jadi presiden. Ganjar kan udah declare sebetulnya udah tim suksesnya kok, tanpa perlu mengumpulkan komisaris dulu. Erick kan sebetulnya udah lengkap kan, komisarisnya kan semua tim sukses. Jadi kita ingin supaya politik terbuka aja, siapa yang punya ambisi sebut aja. Nanti kita uji, FNN bersedia buat menguji itu yang mana sebetulnya yang kuat secara elektoral dan secara legitimasi. Oke, Bung Rocky. Jadi kita tunggu saja karena saya pikir kemarin tensinya akan menurun, tapi tiba-tiba bersamaan dengan Hari Pancasila versi PDIP, nah itu penting sampaikan, suasananya makin menegang. Ini sangat menarik, kita amati terus. Jangan-jangan 1 Juni jadi Hari Ganjaris. Bisa juga. Oke. Oke, thank you. Siap. Bye.